Selamat siang semuanya, selamat siang kepada Miss Nani, dan selamat siang kepada teman-temanku semua. Perkenalkan, nama saya Safina Dea Evanti, dan siang hari ini saya akan membawakan topik yang sangat menarik. Namun, sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Baik, saya rasa slide-nya sudah muncul pada layar laptop teman-teman semua ya. Oke, siang hari ini saya akan membawakan topik dengan membahas mengenai manajemen dan kepemimpinan. Namun sebelum membahas lebih dalam, saya akan memberikan masing-masing definisi dari kedua konsep ini. Yang pertama ada manajemen menurut Eric Griffin. Mengatakan bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan, termasuk perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian, pengorganisasian, yang diarahkan pada sumber daya organisasi, seperti tenaga kerja, keuangan, fisik, informasi, yang ditujukan untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara seefektif dan seefisien mungkin. Lalu, di sisi lain, menurut Gerard Jones dan Jennifer George, mengatakan kepemimpinan ini merupakan proses di mana seorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain. Ia mampu untuk mengilhami, memberi semangat, memotivasi, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna membantu tercapainya tujuan kelompok atau tujuan organisasi. Sehingga secara sederhana dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin ini merupakan sosok yang memiliki kemampuan untuk menginfluence orang, mampu memotivasi orang, dan dia juga menciptakan visi atau menangkap peluang atau menciptakan goals dari organisasi tersebut. Sedangkan di sisi lain, seorang pemimpin ini akan memberikan tanggung jawab kepada seorang manajer untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Ia akan melakukan berbagai upaya yang dilakukan secara teknis dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, staffing, budgeting, dan lain sebagainya. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa manajemen dan kepemimpinan ini memiliki satu kesamaan, yaitu berorientasi pada tujuan organisasi. Manajemen dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain untuk menjadikan organisasi lebih efektif dan mencapai tujuan bersama. Ketika dalam suatu organisasi terdapat manajemen, namun tanpa kepemimpinan, ini akan membuat organisasi tersebut lebih mekanistik, lebih kaku. Sebaliknya, ketika organisasi memiliki kepemimpinan tapi tidak memiliki manajemen yang baik, itu akan membuat perusahaan atau organisasi tersebut hilang arah, tidak terarah, sangat tidak terarah. Kedua-duanya ini sangat merugikan karena organisasi tidak dapat berjalan lebih efektif. Jadi, manajemen dan kepemimpinan harus jalan searah dan saling berkesinambungan. Nah, selanjutnya, saya akan membahas tentang perbandingan manajemen dan kepemimpinan yang dapat dilihat melalui 5 kategori, yaitu arah, kewajiban, hubungan, kualitas personal, dan hasil yang ingin dicapai. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari arah. Seorang manajer memiliki arah pekerjaan dengan melakukan perencanaan, penganggaran, dan berfokus pada bottom line. Sedangkan pemimpin itu mengarahkan dengan menciptakan visi. Dia strateginya berfokus pada horizon. Kepemimpinan sebagai suatu seni untuk menciptakan program atau tujuan dan kesesuaian paham. Sedangkan manajemen berurusan dengan dimensi teknis dalam suatu organisasi atau konten pekerjaan. Dari hal ini dapat dilihat bahwa seorang pemimpin ini memiliki peran untuk menciptakan visi dari organisasi atau perusahaannya. Ia yang menangkap peluang, ia yang membuat visi atau goals dari organisasinya. Sedangkan manajemen atau seorang manajer yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dia yang akan berupaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan melakukan berbagai cara seperti perencanaan, budgeting, pengendalian, pengorganisasian, dan hal-hal lain sebagainya. Mungkin saya akan berikan contoh. Contohnya adalah klub sepak bola Manchester United. Ketika pimpinan dari klub sepak bola Manchester United ini memiliki goals atau visi memenangkan juara Liga Champions pada 2022, seorang manajer dari klub sepak bola Manchester United ini memiliki tanggung jawab untuk berupaya mencapai tujuan tersebut. Ia harus mampu membuat Manchester United
memenangkan Liga Champions 2022. Caranya bagaimana? Ia harus berpikir secara strategis dan konseptual, merencanakan hal-hal dari hal pertama hingga terakhir. Dia merencanakannya, melakukan penganggarannya, mungkin ia juga merencanakan untuk menentukan dan merencanakan untuk mentransfer pemainnya atau membeli pemain lain atau mencari pemain yang lebih handal, ia harus merencanakan secara matang. Ia juga harus merencanakan penganggaran semaksimal mungkin. Salah satu faktor yang mampu menunjukkan bahwa seorang manajer ini memiliki kinerja yang baik adalah ketika ia dapat membuat budgeting yang sangat baik, sangat efektif, dan pengeluarannya ini lebih sedikit daripada pendapatan. Jadi, pendapatan yang lebih besar daripada pengeluaran ini adalah suatu hal yang bagus. Jangan sampai pengeluarannya lebih banyak daripada pendapatannya. Nah, ini adalah budgeting ini adalah hal yang sangat perlu dipikirkan matang-matang oleh seorang manajer. Dia harus mampu memaksimalkan anggarannya, memaksimalkan pengeluarannya, namun hasil yang dicapai juga harus maksimal gitu. Dan pendapatannya juga sebaiknya lebih banyak daripada pengeluarannya. Selanjutnya ada kewajiban. Nah, seorang manajer ini berkewajiban untuk melakukan pengorganisasian, melakukan staffing, pengarahan, pengawasan, dan menciptakan batasan pada jarak. Sedangkan pemimpin berkewajiban untuk menciptakan budaya dan nilai bersama, menolong orang lain berkembang, dan mengurangi jarak. Kepemimpinan diharapkan dapat melahirkan berbagai gagasan baru yang memberikan dorongan lahirnya perubahan. Sedangkan tugas utama manajemen adalah memastikan bahwa semua berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, pemimpin ini berkewajiban untuk menciptakan kesepemahaman, budaya, dan nilai yang sepaham sehingga seluruh karyawannya dapat terdorong untuk mencapai tujuan organisasi. Ia juga berkewajiban untuk menolong orang lain berkembang dengan cara seluruh karyawan ini harus mendapatkan value yang ia dapat dari bekerja di organisasi tersebut. Ia harus berkembang, ia harus memiliki pengetahuan yang bertambah ketika bekerja di organisasi tersebut. Dan pemimpin ini biasanya mengurangi jarak. Jadi memang seorang pemimpin ini cenderung lebih sering berinteraksi atau mencoba untuk berupaya memiliki hubungan antarpersonal dengan para bawahannya. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana kondisi atau lingkup pekerjaan di lapisan terbawahnya seperti apa, organisasinya berjalan dengan baik atau tidak. Dia ingin mengetahui kondisi dari internal company-nya itu seperti apa. Nah, selanjutnya seorang manajer itu dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi, dia akan melakukan pengorganisasian. Dia akan menetapkan ketentuan siapa yang akan berada di posisi yang mana, memiliki tanggung jawab yang seperti apa, dia akan mengarahkan. Dia juga akan melakukan pengawasan, dia akan melakukan evaluasi, dan dia akan menciptakan batasan pada jarak. Seperti contoh, ketika pimpinan dari Hotel Kempinski Indonesia memiliki goals untuk mendapatkan award sebagai hotel terbersih dan memiliki pelayanan terbaik, seorang manajer dari Hotel Indonesia Kempinski ini akan berupaya secara maksimal. Ia akan meningkatkan standar operasinya atau SOP-nya, dan ia juga menciptakan ketentuan sebagaimana bahwa sesama karyawan itu tidak boleh ada keterikatan pernikahan. Hal ini ditujukan agar meminimalisir problematika yang ada dalam lingkup pekerjaan dan lebih memaksimalkan kinerja dari para pegawainya. Selanjutnya ada hubungan. Hubungan manajer itu biasanya berfokus pada produk dan jasa. Dia menjual barang dan jasa, dan berdasarkan pada kekuasaan jabatan. Sedangkan kepemimpinan ini memiliki hubungan yang berfokus pada orang, dan menginspirasi dan memotivasi bawahannya. Ia berdasarkan pada kekuasaan personal, berlaku seperti pelatih, fasilitator, dan akselerator. Jadi seorang yang memimpin cenderung mempengaruhi orang lain dalam berbagai aspek. Sedangkan seorang manajer ini berfokus mewakili hubungan kerja yang berorientasi pada kegiatan menjual barang atau jasa perusahaannya. Seorang pemimpin ini biasanya akan
tercermin dari perilakunya. Ia akan melakukan tindakan atau melakukan interaksi dengan para bawahannya. Ia ingin mengetahui kondisi internal company-nya ini seperti apa. Pimpinan juga cenderung untuk menginspirasi dan memotivasi bawahannya. Biasanya kerap kali pimpinan melakukan seperti acara gathering, ia akan memberikan pengalamannya, ia akan memotivasi bawahannya, ia akan memberikan suatu cerita yang inspirasional. Gitu. Dan dia ini memiliki hubungan yang erat terhadap personal kepada setiap lapisan di organisasinya. Tuh. Lain halnya dengan manajer ini hubungannya lebih erat dengan operasional perusahaan. Dia berfokus pada produk dan jasa. Ia memiliki hubungan dan dia memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk membangun hubungan kerjasama dengan pihak lain. Biasanya manajer ini akan bertemu dengan pihak-pihak eksternal yang bekerja sama dengan perusahaannya. Ia bertemu dengan key account dari perusahaan lainnya, dia melakukan partnership atau hal lain-lain sebagainya yang berorientasi pada penjualan produk atau jasa dari organisasinya. Ia mungkin berupaya untuk mencapai target atau melebihi target. Ini semua sudah dipikirkan matang-matang oleh seorang manajer. Jadi fokus dia ini bagaimana ia dan seluruh pekerja lainnya itu dapat melakukan penjualan barang dan jasa semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Begitu. Selanjutnya ada kualitas personal. Kualitas personal dari seorang manajer ini biasanya memiliki jarak emosional dan kepatuhan. Dia juga berpikir dan berbicara dengan cerdas dan memiliki pemahaman ke dalam organisasi. Sedangkan seorang kepemimpinan atau seorang pemimpin ini biasanya memiliki hubungan emosional dan keberanian, berpikir terbuka, selalu mendengarkan, dan memberi kebebasan. Dia juga memiliki pemahaman ke dalam diri. Seorang pimpinan ini berperan untuk terlibat dalam suatu tindakan dan interaksi emosional untuk mengetahui kondisi atau peluang yang ada. Sedangkan seorang manajer perlu memiliki pemikiran yang konseptual dan menjaga jarak emosional agar dapat bertindak lebih adil dalam segala aspek. Hal ini ditujukan seorang pimpinan ini akan lebih memiliki hubungan emosional kepada para manajer, para supervisor, hingga lapisan bawah sekalipun, dia akan berpikiran terbuka. Dia akan menangkap sinyal-sinyal dari para karyawannya. Dia akan selalu mendengarkan dan memberikan kebebasan. Dia juga memiliki pemahaman ke dalam diri. Sedangkan seorang manajer ini memiliki jarak emosional dan kepatuhan. Karena seorang manajer ini, dia telah merencanakan, dia telah mengorganisasikan, dia telah berpikir secara konseptual dan strategis pada organisasi tersebut. Seorang manajer ini sangat mengetahui seluruh bagian operasional, seluruh budayanya, dan segala macam dari organisasi. Sehingga seorang manajer ini sangat patuh. Dia juga dijadikan contoh dalam pekerjaan oleh para bawahannya. Selanjutnya adalah hasil yang ingin dicapai. Seorang manajer biasanya mempertahankan stabilitas organisasi. Sedangkan seorang pimpinan ini menciptakan perubahan yang terkadang cenderung radikal dan mempertahankan status quo. Seorang pimpinan cenderung akan membuat keputusan yang berorientasi menguntungkan dengan mempertahankan kekuasaan sebagai pimpinan. Kerap kali seorang pimpinan ini mempertahankan posisinya dengan menunjuk orang-orang kepercayaannya, tangan kanannya, untuk berada di bawahnya langsung. Ia menunjuk kepercayaannya untuk mendukung jabatannya sendiri. Ia membuat perubahan yang didasarkan pada keuntungan pribadi. Sedangkan seorang manajer ini akan mempertahankan stabilitas organisasi. Seorang manajer ini akan mempertahankan organisasi dari reputasi yang jelek. Dia akan mempertahankan organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dia juga akan menjaga reputasi organisasi. Ketika terjadi suatu krisis, biasanya seorang manajer ini akan berupaya sangat keras untuk membalikkan
pandangan masyarakat. Dia akan berusaha keras untuk membentuk opini publik dengan cara mungkin dia akan membuat campaign, dia membuat corporate social responsibility atau hal-hal untuk merawat reputasi dari organisasi tersebut. Itu adalah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang manajer untuk mempertahankan stabilitas dari organisasi. Baik, sekian presentasi saya hari ini mengenai manajemen dan kepemimpinan. Terima kasih kepada Miss Nani dan teman-teman semua telah memperhatikan dan meluangkan waktunya pada siang hari ini. Saya Sofia Dewi Avanti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa semua. Terima kasih.